Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Berimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, kepada Diakon Nerna Tutiasi sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, kepada Penatua dan Diakon Lingkungan Pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, kepada Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik mengiringi puji-pujian kita, kepada Penatua Herti Carolina dan Diakon Juni Rumsakarya yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, kepada Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH dengan petugas mimbar Ibu-ibu S-Piper. Liturgus Ibu Muriampung SPD dan song leader Berline dan Nopi Predi. Pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Liturgi yang dipakai adalah Tata Ibadah Hari Perempuan GKI. Yang kedua, berita keuangan. Tidak ada perubahan dan rinciannya bisa dilihat di berita jemaat. Dan untuk keuangan yang masuk pada pagi hari ini, yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu Rp70.500, persembahan syukur ulang tahun yang ke-14 Gracia Olexa Rp50.000, persembahan syukur ulang tahun yang ke-51 Yulianto H. Ebeb Rp300.000, persembahan syukur ke-18 Cynthia Pioni Rp50.000, persembahan syukur kedua tahun Audrey Leticia Rp50.000, persembahan ulang tahun ke-20 Sepanya Sela Rp100.000, persembahan syukur ulang tahun ke-56 Ceri Sulastri Rp100.000, dan perpuluhan dari Ibu Kristina Yonatan Rp450.000. Dan ada satu lagi ketinggalan tadi dari persembahan ulang tahun dari persembahan ulang tahun pernikahan Bapak David dan Ibu Marlina Rp200.000. Itu berita keuangan yang masuk pada hari ini. Yang ketiga, berita kebaktian. Yang pertama, ibadah rumah tangga atau lingkungan dilaksanakan di tempat keluarga Maria Widodo pada lingkungan pelayanan 2, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022
waktu pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Petugas liturgus Penetua Nuryati, pemain keyboard Anggun Angelia Mentari, dan song leader Diakon Nerna Tutiasi. Diundang Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah seksi pelayanan Bapa dilaksanakan di Gereja Betania Barimba, yaitu pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore, dengan petugas liturgus Diakon Tris Haryanto, keyboard Martino Lukas Unihin, dan song leader Diakon Juni Rumsakarya. Yang ketiga, ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER dilaksanakan di Gereja Betania Barimba pada hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, waktu pukul 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, dengan petugas liturgus Ibu Tutianti, doa syukur Ibu Nulen, dan pemain keyboard Anggun Angelia Mentari dengan song leader Herlina W. Uda. Dimohon diundang ibu-ibu untuk hadir pada ibadah sore hari ini. Yang keempat, yaitu ibadah seksi pelayanan remaja pemuda atau SPRP yang dilaksanakan di Gereja Betania Barimba, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, waktu pukul 17 WIB atau jam 5 sore, dengan petugas liturgus Renoldi Priyoga di Bagus, doa syafaat Ludwig Generio, dan doa persembahan Michelle Babe Sharon Emanuela. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Desi Natalia STH dengan metode khotbah. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kelima, diberitahukan kepada warga jemaat seksi pelayanan perempuan SPPER pada tanggal 17 Juli 2022, bertepatan dengan Hari Perempuan GKE, akan mengadakan pencarian dana, yaitu penjualan kue per mika Rp25.000 per bungkus kepada warga jemaat setelah selesai ibadah di depan gedung gereja, dan diharapkan partisipasi dari warga jemaat. Dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Akan kami bacakan ada beberapa undangan. Yang pertama yaitu undangan pernikahan, yaitu pasangan Nina Octavia SH, putri kedua dari Bapak Redi Apili dan Ibu Mariti, dengan Riandra Fernanda, putra pertama dari Bapak Konrad Rujen S. Hut dan Ibu Nopriana SE. Pemenuhan hukum adat pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 7 WIB sampai selesai, bertempat di rumah Bapak Redi Apili, Jalan Kapuas, seberang 1 Gang PDAM RT 2, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Dan pemberkatan nikah pada hari Kamis pukul 9 WIB sampai selesai, bertempat di Gereja Betania Barimba, dan kebaktian ucapan syukur Kamis 14 Juli pukul 16 WIB atau jam 4 sore, bertempat di rumah Bapak Redi Apili, dan resepsi pernikahan pada pukul 11 WIB sampai selesai, bertempat di rumah Bapak Redi Apili, Jalan Kapuas, seberang besar kedua mempelai. Kemudian ada undangan ibadah syukur pertunangan. Diundang untuk seluruh warga jemaat. Kami akan bacakan salam sejahtera.
Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Nya. Dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk berkenan hadir dalam acara ibadah syukur kami sekaligus acara pertunangan anak kami terkasih Edwin Cornelius ST dan Yunisa Della MPD yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 waktu pukul 10 di tempat Jalan Karatak Teheta RT 4 Gang Kelurahan di tempat kediaman Bapak Restu. Kiranya dengan kerendahan hati Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan hadir di dalam acara tersebut. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Itu adalah undangan dari keluarga Eliezer Restu di Jalan Karatak Teheta. Kemudian ada undangan ibadah syukur mengenang 1 tahun almarhumah Ibu Kristuni Takasenseran. Diundang kepada seluruh anggota jemaat di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati dan sukacita serta syukur atas segala kebaikan Tuhan, kami sekeluarga mengharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dalam kebaktian mengenang 1 tahun berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga Ibu terkasih kami, almarhumah Ibu Kristuni Takasenseran, yang telah dipanggil ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Jumat 2 Juli 2021. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore di tempat rumah keluarga Predi Nugraha, Jalan Manunggal nomor 37 RT 6 Kelurahan Berimba, Gang Samping Polsek Kapuas Silir. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan menyertai dan berkati kita. Amin. Hormat yang mengundang Predi Nugraha. Demikian berita jemaat dan undangan yang sudah kita terima pada hari ini. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi tanda ibadah model 1 bersama dengan jemaat. Sementara pendeta, penatua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 11, bait 1 dan baitnya yang kedua.
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa, memohon pengampunan dosa dan ucapan syukur. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh yang bertugas.
Ibu bapak saudara-saudari yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Ulangan pasal 30 ayat ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang saya akan bacakan demikian. Di bawah perikop pulih setelah tobat. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh S.Piper Barimba, dan pada saat lagu dinyanyikan akan diedarkan kantong partisipasi untuk mendukung kegiatan S.Piper dalam rangka Hari Perempuan GKE. Kepada S.Piper Jemaat GKE Barimba dipersilakan. Menangis di bawah
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128, bait yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Kebenaran firman Tuhan hari ini yaitu terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bekerjalah Engkau seluas-luasnya untuk kami pada saat ini. Dan mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Demikian juga Tuhan memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil hari ini diawali dengan cerita bahwa ahli Taurat berusaha untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat berusaha untuk mencari kesalahan Yesus dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Akan tetapi Yesus tahu segala isi hati dan maksud pertanyaan yang disampaikan kepadanya pada saat itu. Karena itu ketika Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para ahli Taurat kepadanya, Yesus menjawab dengan memakai suatu perumpamaan, yaitu mengenai orang Samaria yang murah hati. Diceritakan dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan di sini. Di situ diceritakan oleh Yesus ada 3 tokoh. 3 tokoh yang berhadapan dengan seorang yang pada saat itu sedang dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan ia dirampok, bahkan juga pada saat itu juga tidak saja dirampok, ia dihajar, dipukul habis-habisan sehingga kondisi orang itu setengah mati, katanya dikatakan dalam nas ini. Artinya sangat memprihatinkan. Dan ada 3 tokoh di sini yang melewati keadaan orang yang dirampok yang memprihatinkan ini. Yang pertama diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan itu adalah seorang imam. Yang kedua adalah seorang Lewi. Dan yang ketiga adalah orang Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Ada maksud yang mau Yesus katakan kepada para ahli Taurat. Para ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus pada saat itu, yang berusaha untuk menjebak dia. Karena kalau kita berbicara tentang ahli Taurat adalah ahli yang sangat mengenal tentang firman Tuhan, Taurat Tuhan. Di sini kita melihat ketika mereka berbicara berhadapan dengan Yesus untuk mencobai Yesus, ada suatu kesombongan, ada suatu niat ingin pamer diri di hadapan Yesus. Tampaknya kita melihat di sini karena mereka menguasai Taurat dalam bacaan ini.
Mungkin mereka ingin menunjukkan bahwa keahliannya menguasai Taurat, memperlihatkan kesalehan, memperlihatkan kedekatan hubungannya dengan Allah. Namun jawaban Yesus atas pertanyaannya ini begitu menohok ke dalam titik permasalahan yang sebenarnya bercokol di dalam diri mereka sebagai orang yang dikatakan mengenal dan tahu akan Taurat. Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan itu seorang imam dan juga seorang Lewi adalah golongan yang mengerti akan isi Taurat. Isi Taurat. Mereka mungkin sangat hafal tentang Taurat itu. Nah, sedangkan orang Samaria pada saat itu adalah orang yang dianggap sebelah mata di kalangan orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi ini tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada alasan kenapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ada beberapa hal. Yang pertama, dalam kitab Perjanjian Lama di kitab Nehemia pasal 6 di situ, orang Yahudi setelah kembali dari pembuangan Babilonia, mereka mulai kembali membangun bait Allah ketika Nehemia memulai membangun tembok Yerusalem. Nah, orang Samaria ini berusaha keras untuk menghentikan pembangunan tersebut. Yang kedua, bahwa orang Samaria membangun bait mereka sendiri di Gunung Gerazim. Mereka berusaha bersikeras menganggap Musa yang menentukan tempat itu sebagai tempat penyembahan bagi mereka. Dan Sanbalat, pemimpin orang Samaria, menetapkan menantu laki-lakinya Manases sebagai imam tinggi. Agama penyembah berhala orang Samaria terus berlangsung. Artinya mereka ini belum menyembah Tuhan, tidak mengenal Tuhan Allah. Orang Samaria bersedia menerima pelanggar hukum Yahudi dalam artian menjadi tempat pengungsian para pelanggar hukum. Kalau kita membaca dalam kitab Yosua pasal 20 ayat 7 dan 21 ayat 21. Dan orang Samaria ini menolak tulisan para nabi dan tradisi Yahudi. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara alasan kenapa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan karena mereka tidak bergaul dengan orang Samaria ini, orang Yahudi pun tidak menganggap sama sekali keberadaan orang Samaria ini. Dipandang sebelah mata lah mereka. Karena memang bagi orang Yahudi mereka ini adalah umat Tuhan, umat milik Tuhan. Jadi ada kesombongan rohani di luar komunitas mereka. Itu adalah komunitas yang tidak pantas, tidak layak untuk menerima keselamatan. Hanya komunitas kami saja yang layak, yang pantas untuk menerima keselamatan itu. Nah, itulah kesombongan rohani. Dan mereka menganggap, bagi orang Yahudi menganggap orang Samaria ini adalah ras yang buruk dan tidak mau berurusan dengan mereka sama sekali, bahkan bergaul dari segi apapun mereka tidak mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah perbedaan besar antara dua pemimpin agama dengan si orang Samaria. Dan juga kita melihat keberbedaan ini juga nampak ketika mereka merespons suatu peristiwa di tengah jalan menghadapi orang yang sangat memprihatinkan pada saat itu. Di sini ada perbedaan besar antara dua pemimpin agama, yaitu imam dan juga orang Lewi, dengan si orang Samaria, yaitu perbedaannya adalah dalam hal belas kasihan. Nampak sekali dalam nas ini. Ketika dua orang pemimpin agama Yahudi melihat orang yang mengalami kerampokan itu, mereka justru berusaha menghindari orang ini. Seolah-olah takut untuk dilibatkan, takut terkena resiko, dan ada banyak ketakutan lainnya. Padahal orang yang tidak berdaya di pinggir jalan itu kondisinya sangat memprihatinkan, tetapi diabaikan begitu saja oleh kedua pemimpin agama ini, yaitu imam dan orang Lewi. Padahal keduanya ini adalah orang yang biasa mengajarkan perilaku yang baik. Ya, kedua pemimpin agama ini adalah orang yang biasa mengajarkan perilaku yang baik sesuai ajaran agama.
Namun orang Samaria, kita melihat di sini yang dianggap rendah oleh orang Yahudi, hatinya tergerak oleh rasa belas kasihan. Ia tidak memikirkan segala resiko maupun konsekuensi yang mungkin muncul bila ia menolong orang tersebut, menolong korban perampokan itu. Dan ini terlihat ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, bagaimana orang ini dengan segala belas kasihannya, hatinya yang tergerak untuk menolong, ia pun rela mengorbankan apa yang ada padanya untuk menolong orang ini, kemampuannya untuk menolong orang ini, sampai ia rela merogoh kocek demi perawatan korban perampokan itu. Dan orang seperti ini memang sangat-sangat jarang untuk ditemukan. Tetapi inilah yang Yesus sampaikan. Walaupun jarang ditemukan, tetap ada orang yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang ingin diajarkan Yesus kepada ahli Taurat itu melalui kisah orang Samaria ini? Perumpamaan yang Yesus sampaikan sesungguhnya merupakan sebuah teguran sebenarnya kepada mereka, bahwa yang berkenan di hadapan Tuhan, bukanlah orang yang merasa dirinya tahu segalanya akan Taurat Tuhan, tahu segalanya akan kehendak Tuhan, firman Tuhan, tetapi bagaimana dia hidup berdasarkan kebenaran itu sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Yesus sebenarnya orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya tahu teori, tetapi teori itu dapat ia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan para ahli Taurat itu hanya paham, pandai, pintar, berteori, paham, pandai, pengetahuan. Tetapi dalam praktek kehidupan sangat berbeda jauh dari apa yang mereka sampaikan selama itu. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang hidup berdasarkan kebenaran itu sendiri. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, melewati firman Tuhan ini juga mau mengajak kita dan merenungkan, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah seberapa salehkah kita menurut diri kita sendiri? Seberapa aktifkah kita mungkin dalam kegiatan pelayanan kerohanian, baik di gereja ataupun di tempat lain? Seberapa rajinkah kita beribadah? Dan sudahkah semuanya itu terlihat juga di dalam perilaku, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, melalui perumpamaan ini, Tuhan ingin mengajarkan bahwa kasih kita kepada Allah harus terwujud melalui kasih kita kepada orang lain. Ketika kita berkata bahwa kita beriman kepada Tuhan Allah, maka iman tanpa perbuatan itu adalah sesungguhnya mati. Maka ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, maka mestinya harus terlihat juga melalui bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu. Bagaimana kita juga boleh menghidupi setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita imani dalam hidup kita, dan kita hidupi itu dalam diri kita melewati sikap hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu berdampak sungguh, membawa perubahan di dalam hidup kita. Dan perubahan dalam diri kita yang berdampak kepada sikap hidup itu juga akan dirasakan oleh orang lain. Karena itu dalam Injil Matius dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Garam itu memberi rasa.
Sudahkah kita ini yang mengaku percaya kepada Tuhan, kehadiran kita ini memberi rasa untuk orang lain, menjadi berkat untuk orang lain, dan terang dunia? Kita dalam kehidupan kita menerangi kehidupan di tengah kegelapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Jangan hanya kita pada tataran mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama. Itu sama saja bohong. Nah, karena itu simbol kekristenan kita, simbol salib, vertikal, horizontal, adalah sebuah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan ketika kita mengasihi Allah berarti harus juga mengasihi sesama. Dan untuk mengasihi sesama tidak ada perbedaan dan membedakan. Karena Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan semua orang. Tidak dia pandang siapa dia. Tidak dia pandang golongan siapa dia, tidak. Tetapi Tuhan, keselamatannya adalah anugerah untuk semua orang bagi yang mau percaya kepada Tuhan. Dan tugas kita di dunia adalah menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan bagaimana meyakinkan orang supaya percaya kepada Tuhan? Tidak cukup hanya kita berkhotbah, tidak cukup hanya kita memberitakan Injil, tidak. Tetapi dikatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang. Melewati hidup kita ini adalah kesaksian yang hidup, yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya dalam tindakan, tutur kata yang kita lakukan, dan mencerminkan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya dan memampukan kita menjadi pribadi yang tidak saja mengenal secara pribadi Tuhan itu, tetapi pengenalan kita nyatakan melewati hidup kita yang berdampak untuk orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan menjadi pelaku firman Tuhan. Kasih kami kepada Allah boleh kami nyatakan melewati kasih kami kepada sesama. Dan kasih itu bukanlah kasih yang membeda-bedakan, tetapi setiap orang berhak untuk kami kasihi. Karena Yesus Kristus telah memberikan contoh dan teladan untuk kami bagaimana mengasihi. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman Tuhan itu sungguh menguatkan kami dan memberkati kami. Saat ini kami bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan. 1 minggu telah kami lewati dalam suka, dalam duka. Dan 1 minggu yang akan datang kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Namun satu hal yang pasti, bahwa kami yakin Tuhan senantiasa memelihara kami. Ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Sering kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami lalai untuk mengikuti kehendak-Mu. Kami hanya mengikuti keinginan diri kami, sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Kami juga sering menyakiti hati sesama kami, melewati tutur kata dan tingkah laku kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan sucikan, kuduskan kami. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan keberadaan hidup kami masing-masing. Pergumulan kami secara pribadi, bahkan juga kami serahkan kehidupan keluarga, rumah tangga, tugas pekerjaan, tanggung jawab yang boleh Tuhan percayakan kepada kami.
bahkan berbagai cita, impian, dan harapan kami. Kami mau letakkan itu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau mau berkenan menolong menopang kami dalam setiap keadaan, bahkan memberikan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera dalam hidup kami. Berkati juga apa yang menjadi rencana dan harapan kami. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Seisi anggota keluarga dan rumah tangga kami juga diberkati. Baik itu istri, baik itu suami, orang tua, anak-anak, menantu, cucu, saudara, seluruh keluarga besar kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam berbagai perjalanan hidup mereka pun Tuhan menopang. Tuhan juga datang kepada warga jemaat-Mu. Setiap keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan. Teristimewa jemaat GKI Barimba ini, Tuhan memberkati persekutuan yang ada di jemaat ini. Tuhan juga memakai kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pakai kami dengan kuasa-Mu, agar kami setia untuk melayani Tuhan, dan kami boleh hidup menjadi berkat. Demikian juga setiap penata layanan yang ada di gereja, di jemaat, program-program pelayanan dan pembangunan, semuanya dapat terselesaikan dan terlaksana dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Warga jemaat-Mu yang mendukung setiap pelayanan yang ada untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, mereka mendukung senantiasa dalam doa, dalam dana, tenaga, dan pikiran. Biarlah setiap apa yang diberikan oleh warga jemaat-Mu, Tuhan kembalikan itu dengan berkat-berkat-Nya. Mereka memberikan segala apa yang ada pada mereka untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Semakin diberkatilah hidup mereka. Tuhan, kami serahkan mereka yang sakit. Jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidup mereka. Kami berdoa untuk Bapak Gerson Iganti yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Kuala Kapuas. Tuhan, Engkau menjamah dia, memberikan kepulihan dan kesembuhan baginya, dan keluarga yang mendampinginya diberikan kesabaran dan hikmat. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada bulan ini, berkatilah mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini, Gracio Alexa yang berulang tahun ke-14, Cynthia Pioni yang berulang tahun ke-18, Dea Felicia Yonatan yang berulang tahun ke-2, Bapak Sugu yang berulang tahun ke-49, Ibu Masni yang berulang tahun ke-52, Yulianto H.E. yang berulang tahun ke-51, Audriel Leticia yang berulang tahun ke-2, Seri Sulastri yang berulang tahun ke-56, dan Jepanya Sela yang berulang tahun ke-20. Juga pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan, pasangan David BL dan Marlina yang ke-7 tahun. Mereka begitu bersyukur atas pertambahan usia kelahiran dan pernikahan ini. Biarlah mereka dengan pertambahan usia semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka, kesehatan dan kekuatan, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan, bahkan umur yang panjang diberikan oleh Tuhan, sehingga di tahun-tahun yang akan datang boleh tetap menikmati pertambahan usia kembali. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berduka cita, yang berkekurangan, yang terpenjara, bahkan yang tengah menantikan keturunan dalam rumah tangga, mencari pekerjaannya, mencari pasangan hidupnya. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati keadaan bangsa dan negara kami. Berikanlah perdamaian, bahkan keadilan. Demikian kami juga tinggal di bumi ini dengan hati yang penuh dengan damai. Tuhan memakai para pemimpin kami, menyatakan kepada mereka roh yang takut kepada Tuhan.
sehingga mereka dapat memimpin dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh SPRP Barimba. Pada SPRP Barimba dipersilahkan.
Saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan dengarkanlah akan nas pengantar persembahan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365, bait pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku.
bersamaku. Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Baiklah, pada saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Yesus beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan